Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Para pelapak mulai muncul di area pinggir lahan yang sudah dibebaskan, dibongkar dan diratakan di atas saluran PJT. Bahkan juga di area badan jalan untuk akses keluar masuk ke perumahan Komplek Gading Harapan 2. Nah, di sini sebenarnya ya jalan dan juga bekas lahan bongkaran itu merupakan bagian dari fasilitas umum yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, termasuk bagian-bagian pinggir sungai yang sudah dibongkar dan dirapikan. Mungkin perlu disiapkan lahan-lahan untuk berdagang bagi para PKL ataupun para pedagang yang akan melakukan aktivitas jual beli di sini untuk dapat menarik para pembeli ya. Dan ini adalah perlimaan di ujung Jalan Gabus Raya yang bertemu dengan jalan irigasi di kanan. Kemudian di depan kita itu tadi adalah kolam penampung dari aliran Kali Sepak yang akan menuju ke arah Kali CBL. Kita memasuki jalan kampung gabus di sini seperti yang kita bisa lihat bekas empang yang ada di bagian kiri, airnya masih belum bergerak ya. Mungkin perlu sekali untuk dapat diteruskan sehingga air mengalir menuju ke utara ke lahan-lahan pertanian karena memang saluran ini adalah saluran irigasi. Seperti yang kita tahu, irigasi sendiri saluran airnya itu berfungsi untuk mengalirkan air ke area-area persawahan, kemudian perkebunan, dan memang area tersebutlah yang membutuhkan pengairan. Kalau airnya tersendat ya, termasuk di area ini yang masih belum dibongkar, bagian sisi bawah jembatannya yang menyempit bahkan juga tersumbat seperti yang ada di samping, tentu air tidak dapat mengalir dengan sempurna. Bahkan di beberapa lokasi yang kita lihat ya, itu kalinya sempat tidak ada ataupun hilang, melainkan hanya berupa semak-semak ataupun tumbuhan liar. Kemudian ke arah utara lagi dapat kita lihat di sini di perempatan ya, sudah banyak bangunan-bangunan yang dibongkar. Jarak area ini ke jalan irigasi yang bertemu dengan jalan gabus di perlimaan adalah 2,5 kilometer. Kemudian bangunan-bangunan yang sudah dibongkar itu sudah mencapai mungkin 3 kilometer dari arah tadi perlimaan yang ada. Di depan kita ini adalah sebuah rumah yang berada di saluran PJT yang juga sudah dibongkar ya. Mungkin juga dipakai untuk berjualan ataupun berdagang. Bagian atasnya sudah selesai, atap-atapnya dirobohkan, kemudian tinggal sisi bangunannya. Ini adalah ujung Jalan Kong Isa yang bertemu dengan Jalan Muhammad Thohir, dan tadi komplek perumahan yang mungkin aksesnya menggunakan jalan beton adalah Wahana Sri Mukti. Selebihnya jalan masih berupa jalan tanah. Di area tertentu yang pernah kita lihat ya, kali PJT ataupun saluran air PJT yang dibelokkan ke arah perumahan warga di sini sudah lebar sepenuhnya dan sudah dibongkar jembatan akses menuju ke arah rumah warga tersebut ya. Kemudian tadinya salurannya adalah 1 meter, kali ini kita lihat sungai PJT ataupun aliran air kali PJT sudah lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya dan mungkin sekitar 3-4 meter. Tinggal yang ke arah selatan masih ada akses di bawah dari jembatan menuju ke arah komplek rumah warga yang menyempit ya, bahkan kita lihat tidak ada aliran air yang kita lihat. Kemudian di ujung akses komplek perumahan Tera Damai yang bertemu dengan Jalan Kong Isah kembali, ini juga bagian bawahnya gorong-gorongnya agak menyempit. Mudah-mudahan nanti ada proses renovasi membuat gorong-gorong lebih lebar sesuai dengan lebar sungai. Area ini sudah mulai dikeruk ya, seperti yang kita lihat beberapa hari lalu sudah ada satu ekskavator yang bekerja untuk merapikan bagian pinggir sungai, mengeruk sisi sungai sendiri ataupun kali PJT, kali yang berfungsi sebagai aliran air irigasi. Sebenarnya airnya cukup bersih dan kalau kita lihat cukup lancar sampai dengan area di bawah akses jembatan. Hanya saja di sini ditutup dengan terpal ya untuk mengurangi sampah-sampah yang melewati bagian bawah dari akses jembatan ke Tera Damai yang mungkin kalau kita lihat lebarnya gorong-gorongnya di 1 meteran. Nah, proses pengerukan yang ke arah selatan ini ke arah perlimaan masih berlangsung. Ini baru sedikit saja di dekat akses ke komplek perumahan. Nah, ini udah nggak bisa lewat ya, Pak?
Oh, gitu. Lebaran jalan. Saya tadi mau lewat dari sana kemari nggak tembus. Oh boleh katanya ya, lagi dicor ya? Belum dicor sih. Oh belum, tapi udah mulai persiapan. Mau nih orang di Malang. Orang Beko mah jalan bisa. Oh beko bisa. Ini udah lancar airnya. Air lancar. Kita akan lihat ke sisi utara dari akses komplek perumahan di sini. Sebenarnya kendaraan roda 4 tidak bisa melewati jalan yang ada ya ke arah perlimaan tadi dikarenakan proses pengecoran berlangsung dan jalannya sebenarnya agak sempit di ujung. Saat ini dalam proses pelebaran dan pengecoran. Pekerjaan pengerukan yang kita lihat sudah berlangsung, hanya saja pagi hari ini tidak ada aktivitas sementara dikarenakan mungkin baru pukul 7. Nah, kondisi saluran air PJT seperti ini. Kemudian pukul setengah 8 ekskavator long arm-nya mulai melakukan aktivitas untuk pengerukan. Ke arah utara lagi ataupun ke arah hilir bagian pinggir kali PJT sudah dipenuhi oleh pohon-pohon pisang, kemudian juga tanaman-tanaman liar sehingga membuat kali ini tidak begitu kelihatan atau malah tidak mengalir airnya dikarenakan sudah mengering ya. Bahkan sedimentasi yang ada itu juga cukup tinggi. Nah, ini ya yang perlu dikeruk dan dirapikan. Ke arah utara seperti yang kita bisa lihat ya, kalau di peta Google itu adalah lahan-lahan pertanian, persawahan dan ada perkebunan. Jadi memang dibutuhkan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke lahan-lahan tersebut. Kita lanjutkan pemantauan ke arah ujung Jalan Kong Isah, nanti akan bertemu dengan perempatan tadi yang ada Jalan Muhammad Thohirnya. Di sini bagian pinggir dari kali PJT ataupun saluran irigasi ya, beberapa bangunan sudah rata dengan tanah, tinggal sisi bawahnya. Kemudian ada beberapa lokasi yang ini hilang ya nampaknya salurannya karena ditutupi oleh beton juga seperti yang kita bisa lihat di sini. Bahkan kalinya dibelokkan ke arah pinggir kalau kita lihat dari struktur jembatan yang ada. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin ya perlu mendapatkan perhatian pengawasan dari mungkin pihak-pihak terkait ya, apakah itu dari pemerintah setempat, Kades, RT, RW dan juga PJT sendiri memantau dan mengawasi area-area yang berada di atas kali. Ini mudah sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendirikan bangunan, apalagi jarang dilihat. Ditambah lagi terkadang selain mendirikan bangunan, area tersebut dibuat tempat pembuangan sampah ya ataupun TPS. Itu yang kita lihat di beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi. Nanti bisa kita perhatikan lebih banyak di video berikutnya. Menuju ke arah hilir lagi, di sini saluran airnya benar-benar dipenuhi oleh pohon-pohon pisang yang saluran ini kalau kita lihat tidak terawat ya. Dan air mungkin ada yang tersendat, ada yang dapat mengalir, bahkan di beberapa lokasi itu tidak ada aliran. Kabel-kabel udara di sini berjuntai, ya, ada yang diikat, ada yang tidak, ada yang masuk di antara pepohonan. Dan bangunan-bangunan yang tadi ada di pinggir sini sudah banyak yang rata dengan tanah. Yang ini contohnya. Biasanya hasil bongkaran berupa beton-beton yang masih ada besinya itu dipecah lagi seperti ini contohnya oleh para pengumpul barang-barang bekas seperti pengumpul besi ya. Semakin banyak bangunan-bangunan yang sudah diratakan dengan tanah, tinggal beberapa lagi. Nah, ini contohnya kalinya tidak kelihatan.
dan mengecil di beberapa titik. Satu ekskavator lagi berada dekat area sekitar perempatan. Nah, ini ekskavatornya belum bekerja karena masih pagi. Kemudian ada tempat cucian mobil juga dibuat di area pinggir jalan ke arah kali PJT. Kita sampai kembali di perempatan Kong Isah ya, Jalan Kong Isah yang bertemu dengan Jalan Muhammad Thohir di ujung sana. Dan bangunan-bangunan yang ada di sini tadinya adalah bangunan-bangunan seperti tempat makan atau juga tempat berdagang lainnya. Ini para pengumpul barang bekas ya berdatangan dan mencoba mencari besi-besi mungkin yang masih bisa dimanfaatkan atau bisa juga untuk dijual. Bangunan-bangunan yang ada yang sudah dibongkar seperti yang pernah diinformasikan oleh Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi itu mendapatkan ganti rugi, sehingga masyarakat yang bermukim di sini ya itu masih ada jemurannya nantinya dapat mencari lahan lain yang tidak fasilitas umum, fasilitas publik, bukan pinggir kali, untuk dapat mendirikan bangunan. Yang ini sudah dibongkar sampai ke bagian atap. Mungkin hari ini sudah rata dengan tanah. Kita sudah berada di paling ujung sementara jalan yang dibeton. Ke arah kanan ini komplek perumahan Wahana Sri Mukti. Kemudian bangunan yang di kiri ini adalah bangunan permanen karena sudah menggunakan beton dan juga batako. Proses pembongkaran untuk bangunan-bangunan yang permanen membutuhkan waktu ya. Sedangkan yang terbuat dari papan-papan tidak begitu banyak, lebih banyak yang memiliki beton untuk struktur bangunannya. Nah, di area ini untuk saluran air kita tidak melihat salurannya. Tertutup nampaknya karena tanaman-tanaman yang ada juga cukup tinggi ya. Atau mungkin menjadi saluran kecil di belakang dari bangunan yang ada. Saluran air PJT sendiri itu nanti akan bertemu di ujung bermuara ke Kali CBL, dan Kali CBL terus ke arah utara lagi dari Kabupaten Bekasi serta utara Jakarta. Dari jembatan yang kita lewati, lebar jembatannya ya itu mungkin hanya 2 meter dan gorong-gorongnya itu sekitar 1 meter saja. Ini adalah kondisi bangunan-bangunan sebelumnya beberapa hari lalu sebelum dibongkar. Masih ada atap-atapnya, kemudian masih ada yang menghuni ya. Sedangkan beberapa bangunan saat ini sudah sepenuhnya dibongkar. Termasuk yang di perempatan yang tadi sudah rata dengan tanah, permukaan tanah ya sebelumnya adalah seperti ini bangunannya. Bangunannya full permanen, bahkan menggunakan penutup dari besi ya kalau di sini, pintu akses dan lainnya. Dan yang ini tidak kelihatan kalinya ataupun saluran airnya karena tertutup dengan bangunan, ditambah lagi tumbuhan-tumbuhan liar plus tempat-tempat yang dipergunakan untuk membuang sampah. Nah, kali PJT-nya kalau kita perhatikan di samping kelihatan sedikit dengan lebar 1 meter saja. Kemana sisanya?
Berarti bangunan ini menggunakan pinggir dari saluran air ya, sisi belakangnya untuk didirikan. Tambun Utara sendiri, kalau yang kita lihat di sini memang masih banyak area terbuka hijau. Jadi kalau kita ke sini mungkin agak mirip dengan kawasan-kawasan yang di luar kota Jakarta lah ya. Mungkin di selatan Jakarta atau juga mungkin lebih ke arah luar kota. Masih banyak persawahan dan masih ada warga-warga yang menanam padi, mirip dengan kawasan-kawasan yang ada ke arah Cikarang ya, sisi utaranya lagi, dan juga ke arah Karawang. Di samping menjadi tempat pembuangan sampah. Normalisasi kali saluran air irigasi ataupun kali PJT di sini sebenarnya berbarengan dengan normalisasi kali sepak, dan itu total panjang yang dinormalisasi ataupun dilebarkan kalinya, dibongkar bangunannya itu adalah 5 km ya, menurut informasi Pak Gubernur. Ini kalau kita hitung baru 3 km ditambah 1,2 km, mungkin baru 4 km, masih akan ada sekitar 500 meter lagi lah paling tidak area yang akan dilakukan pelebaran kali. Ini yang mungkin ke arah utara. Baik, kita kembali ke jalan yang ada di arah perlimaan ya. Ini lebih ke sisi selatannya. Proses penggalian pengerukan sudah jauh lebih banyak progresnya. Kemudian air juga kita lihat sudah mulai banyak di saluran-saluran yang sudah dilebarkan. Tinggal kemungkinan besar adalah membuat turap ya, dan akhirnya dikeruk agak lebih dalam lagi sehingga aliran air menjadi lancar. Nah, yang kita lihat di lembur-lembur pakuannya Pak Gubernur ya, itu memang aliran airnya cukup deras, lancar, kemudian salurannya bersih. Mungkin itulah yang diterapkan juga di banyak lokasi. Nah, masyarakat diharapkan dapat menjaga fasilitas-fasilitas, kemudian juga saluran-saluran air yang sudah ada ya, dari sampah-sampah, tidak membuang sampah ke kali. Kemudian sampah-sampah tersebut kalau dibuang juga ke kali maka akan membuat kali menyempit, ditambah lagi bercampur dengan lumpur membuat saluran tersumbat, akhirnya meluap di kala banjir. Di beberapa titik juga kita lihat pedagang-pedagang ada di akses jembatan ya, seperti di depan pasar. Nah, ini mungkin perlu suatu tempat agar akses menjadi lebih lancar bagi masyarakat yang ada di komplek perumahan atau juga dari pasar sendiri, menyiapkan lahan parkir serta lokasi berdagang yang lebih banyak, misal seperti itu. Kemudian sampah-sampah yang ada di pinggir ini masih ada di beberapa titik, tinggal diangkut. Dan satu hal yang menarik yang kita lihat di sini, tidak ada bak-bak sampah khusus yang nantinya bisa diangkut oleh truk-truk sampah dan masyarakat bisa membuang sampah ke sana. Sehingga saat ini ya, yang kita lihat sampah-sampahnya berada di pinggir-pinggir jalan di komplek perumahan misal, atau juga di pinggir-pinggir kali.
Baik, ini kita sudah sampai lagi di perlimaan dan memang area ini dipergunakan sebagai tempat untuk berdagang. Semoga mereka mendapatkan tempat berdagang yang lebih baik, bukan di pinggir jalan atau juga bukan di bekas lahan hasil bongkaran, karena lahan tersebut akan dipergunakan untuk penghijauan misalnya atau untuk keperluan perawatan dari saluran air irigasi yang ada milik PJT, Perusahaan Jasa Tirta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.